Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 29 Anambana, yang terhormat calon guru penggerak Bapak Henry Jamal SPD, yang kami hormati rekan-rekan pendidik SD Negeri 29 Anambana. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dapat menghadiri sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak Bapak Henry Jamal SPD. Begitu pula salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, adapun susunan acara sosialisasi budaya positif program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bone, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan oleh Bapak Kepala UPT SD Negeri 29 Anambana. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman calon guru penggerak dari SD Negeri 29 Anambana, yang kami hormati Bapak Ibu teman pendidik SD Negeri 29 Anambana. Alhamdulillah pada hari ini di sekolah kita ini, tepatnya di UPT SD Negeri 29 Anambana, salah satu teman guru kita dari calon guru penggerak atas nama Pak Henry Jamal SPD akan melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi kepada kita semua teman-teman guru, khususnya di SD Negeri 29 Anambana ini, dan dapat memberikan sumbangan dan tindakan terhadap sekolah kita, khususnya guru-guru pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Dan saya mohon rekan-rekan pendidik memperhatikan secara seksama terhadap materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita ini pada hari ini, yaitu Pak Henry Jamal. Barangkali untuk himbauan khusus sekian kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Kepala UPT SD Negeri 29 Anambana. Selanjutnya adalah
pemaparan materi sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak atas nama Bapak Henry Nyaman SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UT SD Negeri 2 Sebelah Kenampana, yang sama-sama berbahagia dan saya banggakan rekan-rekan pendidik. Alhamdulillah hadir semua di ruangan ini dalam mengikuti sosialisasi budaya positif di sekolah kita ini, di mana nantinya ini adalah salah satu dari program guru penggerak tentang bagaimana pengaplikasian budaya positif di lingkungan kelas dan khususnya di lingkungan sekolah kita. Baik, jadi adapun beberapa materi yang kita akan pelajari sebentar. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini sebentar kita akan mengetahui bagaimana sejarah pendidikan pada masa lalu terkait mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah materi tentang nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Apa yang akan jadi nantinya di sekolah kita. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Materi yang keempat, budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seterusnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini yang penting sebentar ini kita pelajari. Yang keenam, keyakinan kelas. Ini nantinya akan kita buat di masing-masing kelas. Kemudian materi ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kebutuhan kita semua guru dan siswa. Yang kedelapan, 5 posisi kontrol. Sebentar ada video yang nantinya kita akan pelajari bersama-sama. Yang kesembilan, segitiga restitusi. Bagaimana cara menghadapi anak. Dan yang terakhir adalah video praktek segitiga restitusi itu sendiri. Materi pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Kemudian tugas pendidik di sini adalah menuntun. Karena biasanya rekan-rekan guru, teman-teman guru baik dari jenjang SD sampai SMA, mendidiknya cuma mentransfer saja ilmu, tidak secara menuntun. Ini yang penting. Kemudian pendidikan yang memerdekakan, artinya adalah kita tentunya memerdekakan peserta didik kita. Artinya adalah kita mengajari anak-anak, menuntun anak-anak berdasarkan bakat dan minatnya mereka. Kemudian pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Apa kelebihan dari anak-anak tersebut? Apa kelemahannya? Dan bagaimana kita menindaklanjutinya. Kemudian pendidikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat samanya. Kodrat alam di sini maksudnya adalah kita mengajarkan anak-anak sesuai dengan kondisi alam dan kondisi zaman. Zaman sekarang beda pada zaman pada saat 40-50 tahun yang lalu. Zaman sekarang istilahnya dibilang zaman modernisasi. Semuanya serba digital. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dalam proses menuntun anak diberi kebebasan. Jadi di sini ketika kita menuntun anak-anak kita diberi kebebasan. Mau belajar seperti kita mengajarkan berdasarkan bakatnya anak-anak.
Kalau bakatnya anak mengaji, kita melatih matematika, maka akan susah. Makanya anak diberi kebebasan dan pendidik sebagai pamongnya dalam memberi tuntunan agar dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi seorang pamong di sini dapat memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sehingga Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan samanya. Artinya cara belajar anak atau interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan murid di pertengahan atau akhir abad yang ke-20 lalu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara juga pendidikan budi pekerti atau watak atau karakter adalah melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya dan keluarganya menjadi tempat yang utama dan paling baik, untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Kemudian mari kita sama-sama menyimak bagaimana video pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Goyang. Traveling the world destination, don't or how to do it on a budget? 12go.co. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Beker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Beker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan tanpa siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sutuloyo, Ing Madyo Manungkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara.
pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya.
Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau petani tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi, walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya. Tidak Ki pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olah raga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak,
tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Oke, itulah tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dibawakan oleh Dirjen G3 Bulan Safri. Jadi sangat menarik tadi video tentang bagaimana tugas seorang pendidik, bagaimana kita menuntun anak-anak kita berdasarkan yang paling menarik tadi adalah terkait mengenai kodrat alam dan kodrat samania. Yang kedua adalah cara menuntun anak-anak. Baik, materi selanjutnya adalah terkait mengenai bagaimana sih nilai guru penggerak itu sendiri. Jadi program guru penggerak ada dua macam. Dari guru penggerak itu sendiri ada nilai dan ada peran. Pertama adalah bagaimana nilai guru penggerak itu sendiri. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak kepada murid, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah reflektif, 4 kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Yang pertama berpihak pada murid. Bagaimana itu guru penggerak berpihak pada murid? Yaitu mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid dan untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Itu adalah salah satu dari bagaimana guru yang berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Mandiri di sini artinya adalah harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Artinya di sini mandiri tanpa ada perintah langsung melaksanakan tugas baik terhadap kelas sendiri maupun dalam hal umumnya adalah untuk sekolah kita. Kemudian guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah ataupun dinas ataupun pihak yang lain. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga, yaitu guru penggerak memiliki nilai reflektif, yaitu memiliki daya saing yang tinggi karena mereka sadar akan hakikat persaingan. Mereka akan bersaing dengan potensi dan upaya diri mereka sendiri. Dengan begitu, mereka terus mengupayakan peningkatan efikasi dari dirinya. Bagaimana mendorong dirinya untuk membuat pilihan-pilihan yang masuk akal dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerjanya. Serta bagaimana bergeser dari dorongan perubahan diri yang sifatnya eksternal atau dari dalam menuju penguatan dorongan diri yang bersifat internal dan ataupun dari luar. Jadi inilah nilai guru penggerak yang ketiga, yaitu reflektif. Yaitu intinya di sini reflektif adalah ketika kita selesai melaksanakan sesuatu, kita tentu butuh refleksi dari teman-teman pendidik atau rekan sejawat ataupun peserta didik. Contoh kecilnya, ketika kita selesai mengajarkan satu tema atau satu topik, di sini kebanyakan teman-teman rekan pendidik tidak melakukan reflektif. Reflektif itu maksudnya adalah kita meminta umpan balik dari anak-anak sejauh mana pemahamannya dengan materi itu. Itu maksudnya. Kita meminta anak-anak seperti apa yang dia terima materi pada hari itu atau pada minggu itu atau materi tema itu. Jadi kita memberikan sejumlah lembaran atau apakah yang
nantinya kita mengetahui dengan materi ini saya perlu metode pembelajaran yang seperti ini supaya lebih baik lagi. Jadi itu maksudnya adalah nilai reflektif. Kemudian kolaboratif. Jadi di sini guru penggerak itu harus berkolaboratif sesama dengan rekan guru. Artinya seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding. Daya sanding itu maksudnya tadi adalah selalu bekerja sama dengan rekan-rekan guru. Guru penggerak yang menjiwai nilai kooperatif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Semangat pembelajaran dengan cara setim. Jadi itulah nilai kolaboratif guru penggerak, yaitu bagaimana berkolaborasi sesama dengan teman-teman pendidik, baik itu hal-hal mengenai perangkat pembelajaran kita maupun teknik-teknik asesmen penilaian yang kita rencanakan akan lakukan di kelas. Kemudian yang terakhir adalah nilai inovatif, yaitu mampu guru penggerak itu sendiri. Jadi yang pertama adalah berpihak kepada murid, yang kedua adalah reflektif, yang ketiga adalah apa tadi? Ada yang masih ingat tadi? Yang ketiga adalah kolaboratif. Ini. Yang keempat adalah mandiri, dan yang terakhir adalah inovatif. Baik. Sekarang yang kedua adalah peran dari guru penggerak itu. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi, sebentar kita apa sih yang dimaksud dengan komunitas praktisi? Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum intrakurikuler dan ekstrakurikuler, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen penilaian yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan pelibatan komunitas. Jadi menjadi pemimpin pembelajaran di sini maksudnya adalah bukan hanya kepada peserta didik saja, tapi kepada pengembangan guru, kepada teman-teman guru. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, artinya adalah terutama terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah. Guru penggerak di sini dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya rekan guru untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Jadi contoh ada teman-teman guru yang memiliki kebutuhan dalam hal komunikasi ataupun zaman modernisasi sekarang. Disinilah peran guru penggerak bagaimana mendampingi guru tersebut dalam melakukan pengembangan dirinya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Artinya guru penggerak mampu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu. Jadi di sana tersirat makna bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki kekuatan yang saat dipersatukan menjadi saling melengkapi dan produktif. Jadi di sini guru penggerak dituntut untuk saling berkolaborasi. Kemudian peran selanjutnya adalah mewujudkan kepemimpinan kepada murid. Bagaimana guru penggerak perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai dan memiliki kepercayaan diri serta terdeterminasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Jadi bagaimana kita ini guru penggerak untuk menjadi siswa kita menjadi berani tampil di depan kelas tanpa disuruh, bisa bergerak. Jadi itu maksudnya adalah menjadi kepemimpinan kepada murid. Kemudian yang terakhir adalah guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah.
Jadi maksud di sini komunitas praktisi di sekolah adalah guru penggerak dituntut untuk membuat suatu komunitas. Contoh kecilnya adalah khusus guru kelas tinggi 456, kita membuat komunitas yang dinamakan apalagi namanya bimbingan konseling atau bimbingan belajar terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Jadi khusus guru kelas tinggi membuat ini komunitas praktisi, maksudnya bagaimana kita membuat rancangan-rancangan program dalam mengimplementasikan itu. Kayak ada anak yang ini contoh di sini kan di sekolah kita ini ada anak yang sampai kelas 5 masih ada yang belum tuntas cara membacanya. Disinilah kita akan membuat komunitas praktisi, bagaimana kira-kira kita membuat program supaya anak yang tadinya tidak bisa membaca minimal bisa membaca setelah tamat. Itu. Jadi insya Allah kita akan membuat ini komunitas praktisi di sekolah kita. Jadi itulah tadi kelima dari peran guru penggerak itu sendiri, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian saya secara pribadi membuat visi guru penggerak. Bagaimana pandangan saya ke depan, baik itu kepada murid maupun kepada teman-teman rekan pendidik. Ada di pemikiran saya ke depan, insya Allah mudah-mudahan terkabul, yaitu visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berdaya saing, dan menguasai TIK. Ini terimbas kepada peserta didik kita, murid kita, dan rekan-rekan pendidik. Jadi dalam hal ini yang saya garis bawahi adalah menguasai TIK. Jadi intinya nanti teman-teman guru nantinya insya Allah kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya bisa mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini adalah laptop ataupun komputer. Jadi inilah visi saya Bapak Ibu. Ini visi saya dan mudah-mudahan ini terwujud, mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ada 6 indikator. Sebentar saya akan perlihatkan satu persatu. Berdaya saing artinya adalah anak peserta didik kita nanti bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Artinya dalam ada kegiatan-kegiatan yang berkompetensi, kita ikutkan. Ini berdaya saing dan menguasai TIK. Jadi minimal anak didik kita nanti tamat bisa mengoperasikan laptop ataupun komputer, dan terkhusus juga ke rekan-rekan pendidik. Positif. Jadi budaya disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi yang intrinsik. Intrinsik itu adalah yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai kebajikan adalah sifat yang positif. Jadi manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah itu tadi ya. Jadi sisa tadi tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi ini indikator pertama profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau beriman dan bertakwa, salah satu indikatornya adalah contohnya rajin pergi mengaji. Itu salaman sama gurunya, salim sama gurunya, hormat kepada gurunya. Itu
Itu indikator beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri. Jadi ini anak didik kita nantinya akan dituntut untuk mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah artinya ketika kita berikan tugas, baik tugas kelompok ataupun tugas di rumah, dia mampu mengerjakan secara berkelompok ataupun secara mandiri. Kemudian bernalar kritis. Ini bernalar kritis, bagaimana anak-anak ini tugas kita ini adalah bagaimana anak kita bisa mampu bernalar kritis. Berkebinekaan global artinya adalah berkebinekaan global adalah mampu menguasai TIK, mampu berdaya saing dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian bergotong royong. Jadi peserta didik kita di sini mampu bergotong royong tanpa ada perintah. Yang terakhir adalah kreatif. Jadi bagaimana kita mewujudkan anak-anak kita kreatif dengan sendirinya. Itulah 6 indikator dari profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan beserta restitusi. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan beserta restitusi. Yang pertama adalah teori motivasi dulu. Bagaimana kita memotivasi baik itu manusia ataupun peserta didik kita. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang biasa ada anak kita supaya tidak mendapat hukuman, itu biasa ingin melakukan dengan sendirinya. Itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ada juga motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada juga anak-anak seperti itu karena ingin mendapatkan sesuatu, atau baik itu imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Teori motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang teori motivasi yang sangat-sangat bagus yang ketiga. Kenapa? Karena terkadang ada anak-anak melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, karena memang betul-betul dari dalam dirinya, karena saya ingin berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian hukuman dan penghargaan. Jadi di sini terus terang Bapak Ibu, saya juga baru pelajari tentang materi-materi atau teori-teori tentang bagaimana menghukum anak didik kita dan bagaimana memberi penghargaan. Baik, hukum yang bersifat tidak terjadi, hukuman di sini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, ada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran, langsung kita hukum. Contohnya adalah disuruh lari keliling lapangan 10 kali atau 20 kali. Itu maksud itulah yang dinamakan hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya hukuman di sini bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Itulah teori hukuman. Jadi terkadang anak ketika kita memberikan hukuman kepada anak biasa berpengaruh terhadap psikis dan fisiknya. Terkadang ada guru yang melakukan hukuman fisik, di mana sampai usia beranjak sampai 50 tahun, 60 tahun dia masih ingat guru dulu itu pernah anak seperti ini. Ini berupa hukuman fisik. Ataupun psikis maksudnya adalah dikata-katai, anak-anak ditunjuk-tunjuk, sehingga dia ingat dengan memori jangka panjangnya. Sehingga di sini anak ini dia bisa tersakiti ataupun perbuatan ataupun kata-kata yang diberikan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana,
Jadi maksudnya di sini adalah contohnya kalau umpamanya kalau ini contohnya ya Bapak Ibu, terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya adalah disuruh menyapu halaman sekolah. Nah, ini. Nah, jadi konsekuensi dengan hukuman itu berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi itu ya, karena konsekuensi ini adalah sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali, jadi ada ini suatu bahasa yang dibawakan oleh Alif Kohn, yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada orang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maksudnya di sini adalah kita memberi penghargaan anak-anak dengan menjanjikan sesuatu, tapi kita yakin anak itu tidak bisa mengerjakannya. Itu enak, silakan kerja di atas. Anggaplah contoh materi matematika, silakan nak kerja di atas. Kalau bisa dijawab, maka sebentar saya berikan uang 5.000. Anda kita tahu apa saja ini tidak bisa menjawabnya. Nah, itu dihukum oleh penghargaan. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Lanjut, teori restitusi. Kita sudah sampai ini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu restitusi Bapak Ibu. Jadi tadi ada namanya hukuman Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu jelas tadi saya bahasakan bahwa ada dua macam hukuman, berupa psikis, berupa fisik, yang dimana anak selalu mengingat dengan jangka panjang. Jadi dengan restitusi ini, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu maksudnya restitusi, Bu. Jadi Bapak Ibu ya, jadi pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang lain yang telah berbuat salah. Itu penyelesaian dari restitusi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jadi restitusi maksudnya adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah atau memperbaiki masalah dari peserta didik kita tanpa memberikan suatu hukuman. Jadi restitusi itu jadi kebalikan tadi dari teori hukuman. Jadi oke, baik. Materi selanjutnya adalah bagaimana membuat keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja atau tata tertib kelas? Kan selama ini yang kita tulis di kelas kita masing-masing adalah tata tertib kelas yang melanggar yang melanggar akan sanksi yang melanggar. Mengapa keyakinan kelas? Jadi kita nanti Bapak Ibu ya, masing-masing kelas kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi beda-beda tipis dengan tata tertib Bapak Ibu. Tapi ini keyakinan kelas yang istilahnya sekarang ini sama modern sekarang itu yang jauh lebih bagus lagi, namanya keyakinan kelas. Jadi saya yakin saya juga Bapak Ibu istilah baru saya ini, keyakinan kelas namanya. Bukan lagi tata tertib kelas atau peraturan kelas, tapi menjadi keyakinan kelas. Baik, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya apa sih yang dinamakan keyakinan kelas?
Jadi keyakinan kelas adalah kepercayaan atau sungguh-sungguh atau kepastian dan ketentuan. Sedangkan peraturan adalah tatanan. Itu perbedaannya. Jadi keyakinan kayak sama juga kita percaya kepada Allah, adanya Allah, percaya terhadap adanya nabi-nabi Allah. Itu. Jadi keyakinan adalah percaya bahwa ada sesuatu yang disebut sebentar dan sungguh-sungguh. Kalau peraturan belum tentu sungguh-sungguh karena terkadang anak-anak masih ada yang melanggar peraturan. Itu. Kepastian dan ketentuan. Definisi dari keduanya memiliki perbedaan dari penentu pembuatnya. Pertama, Bapak Ibu ya, bila peraturan maka hal tersebut berasal dari luar dari individu. Misalnya peraturan pemerintah, maka yang menentukan adalah pemerintah. Demikian juga dengan peraturan sekolah, yang menentukan adalah sekolah. Sedangkan keyakinan mengacu dari dalam diri individu tersebut. Contohnya kepada anak-anak kita, kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang, nilai-nilai apa yang perlu diyakini. Jadi keyakinan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Jadi ini Bapak Ibu ya, keyakinan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kan selama ini Bapak Ibu kita membuat peraturan kelas kita sendiri yang bikin-bikin betul, tanpa melibatkan anak didik kita. Ini bedanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Sedangkan peraturan atau tata tertib dibuat oleh pihak sekolah atau antara kepala sekolah dan guru tanpa melibatkan murid. Itu bedanya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Jadi ini nanti Bapak Ibu kita akan bikin bersama-sama Bapak Ibu ya. Lanjut. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita lebih masuk lagi tentang keyakinan. Sebagai contoh misalkan ada siswa yang berpendapat. Kita contohnya Bapak Ibu ya, kita sama-sama membuat makin keyakinan kelas. Jangan ribut. Ini kan jangan ribut, jangan berbicara saat guru menjelaskan, tidak mengganggu teman saat belajar. Itu kan tata tertib, biasa ada muncul di tata tertib itu. Jadi dari keyakinan kelas, dari indikator 3 di atas bisa langsung satu saja, yaitu saling menghormati. Jadi 3 indikator di atas tercover semua masuk di saling menghormati. Jangan ribut, jangan berbicara saat guru menjelaskan, tidak mengganggu teman saat belajar. Itu adalah contoh peraturan yang di atas. Kalau yang menjadi keyakinan langsung menjadi satu, yaitu saling menghormati saja. Jadi kegiatan ini merupakan peralihan dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Lanjut. Ini contoh saya buat sendiri Bapak Ibu ya. Ini baru contoh ini Bapak Ibu. Belum juga saya laksanakan di kelas. Karena kita nanti bersamaan membuat. Contoh keyakinan kelas dari kelas 5. 1. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Tugas piket itu maksud saya Bu ya, itu membersihkan ruang kelas Pak. Membersihkan itu. Jadi tidak dijelaskan di situ membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan kelas, langsung saja bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Itu. Bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Itu. Jadi hidup rukun dengan teman di sini kan sekarang banyak anak-anak didik kita yang bukan cuma di sini, di sekolah lain yang apalagi istilahnya kalau suka membuli. Makanya saya anukan juga ini, hidup rukun dengan teman. Oke baik. Ini adalah contoh peraturan kelas. Jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu ya, peraturan kelas yang selama ini biasa rekan-rekan guru buat. Jangan ribut di dalam kelas, jangan bermain atau berlari di dalam kelas, dilarang berbicara ketika guru sedang mengajar, dilarang tidur sewaktu belajar. Semua itu adalah contoh dari peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas, ini contoh ya, ini kemarin saya coba praktekkan. Saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Saya dan belajar dengan sungguh-sungguh.
saya akan membuang sampah pada tempatnya. Ini contohnya Bapak Ibu, kalau membuat lagi keyakinan di kelas tak masing-masing. Nah, jadi kita beri ruang untuk anak didik kita membagikan kertas atau kita menuliskan di atas di papan tulis. Enak, apa kira-kira yang perlu kita sepakati? Nah, salah satu contoh juga adalah berpakaian rapi ke sekolah. Itu salah satu contoh juga. Nah, tapi tentunya Bapak Ibu ingat, kita harus melibatkan seluruh peserta didik supaya kita bisa melaksanakan keyakinan kelas ini dengan penuh sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Lanjut, ini contoh keyakinan kelas 1, kelas 2, kelas 5. Karena beda itu keyakinan kelasnya Bu, Bapak Ibu. Kelas rendah dengan kelas tinggi, beda perlakuannya. Kelas ini contoh kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ini baru contoh Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu banyak poinnya, tapi 5 saja poin, masuk semua nih. Berpakaian rapi di situ juga di situ. Ketika bertemu dengan guru maktabe, ada nih juga di situ. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai itu jiwa tabe. Jadi tidak perlu lagi ditulis di situ bilang ketika bertemu dengan guru maktabe. Itu tidak perlu lagi ditulis. Jadi itu saja. Kelas perlu saling menghargai, tapi tetap diinformasikan di anak-anak kita bahwa anak-anak kalau ketemu ke guru tanah atau ketemu ke orang tua daripada kita maktabe kita, kalau umpamanya dia berdiri atau duduk kan maktabe kita. Jadi ini salah satu Bapak Ibu budaya positif tabe. Jadi maktabe, salim sama guru, itu semua masuk, semua itu budaya positif. Sedangkan untuk kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh, ini baru contoh Bapak Ibu, tergantung dari nanti kesepakatan anak-anak kita. Jadi ini contoh saja Bu, yang jadi ringkas. Coba Bapak Ibu bandingkan peraturan dengan keyakinan. Kalian panjang sekali menjalankan tugas yang diberi dengan penuh tanggung, panjang sekali kata-katanya. Sedangkan keyakinan kelas singkat-singkat saja. Itu bedanya Bapak Ibu. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas ini. Panjang sekali, banyak lagi poinnya. Kalau peraturan kelas, kalau keyakinan kelas sedikit poinnya. 5 saja. Dari 5 ini mencakup mungkin lebih 20-an. Jadi ketika buat bagi Bapak Ibu keyakinan kelas di sekolah terlalu banyak. Contohnya saya kelas 5 kan 20 siswa. Jangan sampai beda-beda semua. Setelah saya tulis, saya rekap, ada 20, ada 25 keyakinan kelas. Saya singkat-singkat nih, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ada keyakinan kelas yang hampir mirip dengan anunya, tapi beda kata-katanya, tapi satu tujuannya. Itu diperingkas. Kayak sama juga dengan tadi Bapak Ibu. Ini jangan ribut, jangan berbicara saat guru menjelaskan, tidak mengganggu teman sebelah. Ini kan 3, ini contoh 3 Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada anak-anak kita membuat 3 begini. Kita guru langsung 1 saja kita ambil poin menjadi keyakinan, saling menghormati saja. Itu Bapak Ibu ya. Jadi itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Baik. Ini Bapak Ibu proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini prosedurnya Bapak Ibu ya. Pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Jadi ini yang pertama Bu, mempersilahkan anak-anak kita. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau kertas yang dibagikan. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor atau di teras. Jadi kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Itu.
Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Maka selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah. Jadi ini yang ketiga ini, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, bisa menjadi satu poin di keyakinan kelas, yaitu saling menghormati saja. Itu. Jadi atau nilai, ya itu Bapak Ibu ya. Jadi siapa tahu setelah kita rangkum semua curah pendapatnya anak-anak, terlalu banyak, kita cari kata-kata yang positif, yang singkat-singkat, supaya anak-anak mudah ingat. Lanjut, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan kelas akan berkurang. Sebaiknya keyakinan tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip saja atau keyakinan. Bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi singkat-singkat saja Bapak Ibu. Kalau saya sarankan 5 saja Bu, supaya anak-anak kita mudah ingat. Kalau terlalu banyak dia senang lupa, bahkan dia langgar sendiri. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi tanda tangan di situ Bapak Ibu. Anak-anak tanda tangan TOI. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan, ditempelkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua murid kita. Inilah prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita singkat-singkat saja ya. Lanjut. Setelah kita kita buat keyakinan kelas, kita Bapak Ibu, kita perlu mengetahui bagaimana kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Kita semua, bukan cuma siswa, tapi kita semua. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kita butuh yang dinamakan kesenangan. Kesenangan, kebebasan, kompetensi, cinta, dan kekuasaan. Inilah 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, kesenangan atau kebutuhan bertahan hidup. Jadi semua manusia butuh bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua, baik siswa maupun rekan-rekan pendidik, butuh untuk disayangi dan diterima terhadap semua kalangan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. Setelah kita tahu kebutuhan yang diperlukan oleh anak didik kita, ini ada 5 posisi kontrol yang dilakukan di kelas ataupun di sekolah. Yang pertama adalah penghukum. Jadi posisi kontrol penghukum. Yang kedua posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Bagaimana guru membuat merasa bersalah anak didik kita. Yang ketiga, guru menjadi teman bagi peserta didik. Yang keempat, menjadi pemantau. Dan yang terakhir adalah guru menjadi manajer. Bagaimana menghadapi guru sebagai seorang manajer. Pertama, penghukum. Jadi penghukum di sini, jadi seorang guru sebagai penghukum tadi yang dibahas slide tadi, bahwa ada 2 kategori yang bersikap jangka panjang yang diingat oleh anak tentang secara fisik dan psikis. Cara atau dengan nada penghukum, rata-rata suaranya tinggi. Jadi kita bahasa tubuh seperti mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk ataupun menghardik. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam
atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu, guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, itu kalau posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya adalah nada suara halus, bahasa tubuh merapat kepada anak-anak, lesu kayak pokoknya bagaimana caranya anak-anak merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi guru yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Di sini nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Kemudian posisi guru pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, artinya tidak marah, tidak pokoknya formal bahasa tubuhnya. Dan manajer adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Dan dari 5 posisi kontrol inilah yang paling baik untuk dipraktekkan di kelas masing-masing. Bapak Ibu, ada di sini video yang tinggal sedikit Bapak Ibu ya. OneTwoGo.co will get you to your destination at the touch of a button on your smartphone. Booking bus ticket. Coba Bapak Ibu perhatikan kali ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, kalau ini posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ini posisi Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi keempat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi terakhir teman-teman. Yang ke-100. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, jadi itulah tadi video tentang pembahasan bagaimana penerapan 5 posisi kontrol terhadap
peserta didik kita yang ketika melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Oke, baik. Jadi kita lanjut. Jadi itulah tadi pemaparan 5 posisi kontrol yang sebaiknya guru lakukan adalah posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Nah, di mana posisi di sini adalah posisi yang berpihak kepada peserta didik tanpa menyakiti dan perasaan dari peserta didik itu sendiri. Baik, kita lanjut tentang segitiga restitusi. Jadi hubungannya tadi dengan 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Jadi restitusi ini langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Inilah gambar dari segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan bertanya kepada peserta didik. Salah satu contoh adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita menstabilkan identitas atau menstabilkan masalah, kita menuju ke validasi tindakan yang salah. Apa yang salah di sini? Langkah kedua, validasi tindakan yang salah dengan salah satu contoh pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, maka kita menuju ke menanyakan keyakinan. Oke, baik. Jadi di sini menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Adapun kalimat-kalimat pertanyaan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi inilah salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan dalam menstabilkan identitas atau menstabilkan masalahnya ini anak. Oke, baik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya adalah dari teori kontrol, tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi ada pertanyaan yang disampaikan kepada peserta didik tentang validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa tidak memakai pakaian lengkap? Kenapa kira-kira kamu memakai pakaian yang tidak lengkap? Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan. Jadi setelah dua tadi kita lalui, maka kita yang terakhir adalah bagaimana menanyakan keyakinan. Yang itu tadi yang sudah disepakati bersama siswa dan guru. Salah satu pertanyaannya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi inilah salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana menanyakan dari keyakinan kelas itu sendiri. Baik, sambil kita makan juga break, kita menonton video tentang bagaimana penerapan dari segitiga restitusi itu sendiri. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif
yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi contoh video pembelajaran tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi murid yang
melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Contoh tadi adalah keyakinan kelas yang dilanggar adalah saling menghargai. Artinya tadi sesuai kasusnya tadi adalah menunjuk-nunjuk temannya di depan kelas, padahal mereka sudah sepakati bahwa keyakinan kelas yang sepakati adalah menghargai orang lain atau saling menghargai. Jadi seperti itulah gambaran bagaimana kita menghadapi peserta didik kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran di sekolah tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya rencana tindak lanjut yang nantinya kita akan buat atau bikin di kelas masing-masing. Yang pertama adalah melakukan pembiasaan positif kepada murid kita. Yang pertama adalah memberi salam kepada teman dan guru. Jadi kita Bapak Ibu tolong kita sampaikan ke peserta didik kita masing-masing adalah ketika berhadapan atau bertemu dengan Bapak Ibu guru, maka kita sampaikan bahwa kita perlu memberi salam kepada guru-guru ataupun kepada teman-teman. Yang kedua adalah mengucapkan tahniah. Ini Bapak Ibu kita perlu tekankan ini budaya tabik. Jadi kita sampaikan ke peserta didik kita bahwa mengucapkan tabik ketika berjalan di depan guru ataupun di depan kepala sekolah ataupun di lingkungan keluarganya. Ini budaya tabik Bapak Ibu ya. Kemudian rajin membersihkan lingkungan sekolah tanpa ada perintah. Aktif belajar mengaji dan bersikap sopan dan santun ketika bertemu dengan guru. Kemudian yang kedua, masing-masing guru kelas membuat keyakinan kelas di kelas tak masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti minggu ini kan hari ini kan hari Senin. Jadi minggu ini kita akan masing-masing kelas membuat keyakinan di kelas tak masing-masing. Jadi nantinya ketika selesai keyakinan kelas tak masing-masing, kita kumpul bareng lagi di ruangan ini. Kita sampaikan, kita masing-masing menyampaikan keyakinan apa yang terbentuk di kelas tak masing-masing. Setelah terbentuk keyakinan kelas tak, maka kita akan membentuk keyakinan sekolah. Jadi ini sekolah keyakinan. Jadi cakupan dari masing-masing kelas kita buat keyakinan sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi mohon ini Bapak Ibu kerjasama semua. Mudah-mudahan minggu ini, tapi sepertinya minggu ini juga kita akan melakukan penilaian kinerja guru ya. Kita fokus juga belajar. Tapi ini saya rasa agak lumayan penting juga membuat keyakinan kelas di awal semester ini supaya kita tidak terlambat dalam menjalankan keyakinan kelas kita ini. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian pemaparan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelas tak masing-masing. Ingat Bapak Ibu, kuncinya tadi adalah sudah kami sampaikan bahwa peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Peraturan kelas itu rata-rata bahasanya agak panjang-panjang dan banyak poinnya. Keyakinan kelas itu ringkas dan jelas arahnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan materi tentang sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Henry Jamal SPD. Semoga apa yang disampaikan imbasnya juga ada ke kita. Jadi
Semoga apa yang disampaikan tadi itu dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita realisasikan, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok kita sebagai seorang pendidik. Ya, mungkin cukup untuk sosialisasi kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belenggu selama ini telah menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena Jadi pada hari ini kita berada di ruang kelas 1 dengan nama guru Pak Haris. Sementara berlangsung proses pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang perlu kita sepakati. Berpakaian rapi. Apa lagi nak? Saya Pak, kepada guru. Apa lagi? Saya Ya. Saya Pak. Datang tepat waktu Pak. Oke, datang tepat waktu. Oke, baik, jadi kita berada di kelas 2 sekarang. Jadi di kelas 2 atas nama Ibu Mulyati KSPD sementara melakukan pembuatan keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu peraturan kelas. Ibu, membersihkan kelas. Ya. Membersihkan kelas. Dapat. Jadi yang kedua adalah datang waktu. Sekarang kita berada di ruang kelas 3 dengan nama Ibu Guru Ibu Marwi SPD dan sekarang ini sementara berlangsung proses pembentukan keyakinan kelas. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Apa yang perlu kita sepakati? Satu, bekerja sama. Ada lagi nak? Saya Bu. Oke. Datang tepat waktu. Ada lagi nak? Saya Bu. Membersihkan kelas setiap hari. Oke, membersihkan kelas setiap hari. Ini kita di kelas 4 akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Mau sama dengan tata tertib, cuman bedanya adalah kalau keyakinan kelas poinnya lebih sedikit. Terus, ya coba kita apa? Membersihkan kelas setiap hari. Iya, saya Bu. Ya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Apa Akbar? Saling menghargai. Menjaga kebersihan. Jadi disiplin, tidak hanya hargai. Jadi ada berapa keyakinan kelas? Jadi pada hari ini saya Hendri Jamal SPD guru kelas 5 SD Negeri 296 Bana akan melakukan tindakan aksi nyata dalam hal pembuatan keyakinan kelas. Baik, jadi kita hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan
kelas. Sepakati dalam pembuatan keyakinan kelas. Coba angkat tangan. Oke, datang tepat waktu. Siapa lagi? Ikut upacara. Oke, selalu ikut upacara. Kita beri kelas untuk temannya. Selalu. Dulu lagi Bang. Menyelesaikan tugas. Bekerja sama menyelesaikan tugas. Oke, kita beri tepuk tangan untuk temannya. Siapa lagi? Pak. Oke. Saling menghargai. Apa itu? Pak. Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Oke. Jadi bekerja sama. Saling waktu. Hari ini alhamdulillah tindakan aksi nyata yang dilakukan oleh guru kelas 6 dalam rangka melakukan pembuatan keyakinan di kelasnya masing-masing. Kira-kira yang menjadi keyakinan apa kira dan tepat waktu. Yang kedua saling menghargai. Baik, jadi sekarang ini adalah proses penandatanganan hasil dari keyakinan kelas 5. Siga.